Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi sebelum kita ngoding, saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk hasil akhir website yang akan kita buat. Jadi di sini saya sudah memiliki hasil akhirnya, dimana di part 1 di video sebelumnya kita sudah membuat bagian navbar ya. Jadi bagian navbar itu yang ini. Dan untuk di part yang 2 ini ya, di video kali ini saya akan membuat bagian sini ya, dari atas sini sampai ke sini ya. Jadi ini akan saya buat di part yang kedua di video kali ini. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat teks ya. Di sini kita menggunakan H2 ya di sini. Terus di sini saya akan membuat section. Jadi section itu adalah tag HTML yang kita bisa gunakan untuk memisahkan ya. Jadi misalkan di sini section 1, terus yang bawahnya section 2. Fungsi tag section ini sebenarnya untuk mengelompokkan saja ya. Jadi misalkan bagian 1, bagian 2 seperti itu ya. Jadi saya akan buat tag section di sini ya. Ini section yang ke-1. Lalu di dalam section saya akan membuat kontainer ya. Kontainer itu dari sini sampai ke sini ya. Saya akan membuat kontainer, lalu di dalam kontainer saya akan membuat 2 baris. Nah, baris pertama itu yang ini ya. Ini baris yang pertama. Dan baris yang kedua itu yang ini. Nah, di setiap baris-barisnya itu kita akan membuat 2 kolom di masing-masing barisnya ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu kolom itu yang ini ya, ini kolom 1 di baris ke-1, terus ini kolom 2 di baris kedua, ini kolom 1 di baris kedua, ini kolom kedua di baris kedua. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini ada gambar juga. Ini tuh namanya gambar ilustrasi atau vektor. Jadi bagi kalian yang ingin download gambar ilustrasi atau vektor, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini untuk website download gambar-gambar tersebut. Tapi bagi kalian yang ingin sama mungkin ya gambarnya, kalian bisa download juga di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jika kalian sudah lihat, langsung aja kita buka aplikasi text editornya. Ini saya menggunakan Acode ya. Kalian bisa download Acode-nya di Android di Play Store. Jadi kita buka file yang sudah kita buat di part yang ke-1-nya. Kita buat ya. Kalian buka aja filenya yang di part 1-nya karena kita akan melanjutkan. Kita buka saya ingat itu di folder konten, terus di index. Nah, untuk kalian download terlebih dahulu ya gambar-gambarnya dan kalian simpan di satu folder. Ya, jadi di sini saya sudah membuat teksnya ya, yang tulisannya itu yuk belajar programming. Kita buka terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Kita buka di browser. Lalu kita aktifkan situs desktopnya. Jadi situs desktop ini untuk melihat tampilan seperti kurang lebih seperti di laptop atau di PC ya. Nah, jadi ketika buka di laptop atau di PC kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di gambar yang sudah kalian lihat di pertama video tadi, itu kan tulisannya itu kan di tengah ya. Jadi terus di tengah, terus tulisannya warna biru, lalu ada jarak antara tulisannya sama navbarnya. Kita akan buat seperti itu. Nah, jadi sebelum kita buat itu kan tadi saya mengaktifkan situs desktop, terus nonaktifkan lagi, setiap buka aktifkan lagi. Nah, daripada capek-capek buat aktifkan situs desktopnya, sebenarnya ada caranya ya.
Jadi kalian masuk di bagian tag HTML-nya di bagian tag meta. Ini kan tadinya kan Davis White ya. Kalian hapus. Kalian ganti white atau width terus Davis. Nah, untuk initial scale-nya itu kalian hilangkan untuk bagian dash ya, atau stripnya itu kalian hilangkan, terus kasih spasi. Nah, ketika kita membuat seperti ini, ketika kita buka di browser itu otomatis tampilannya seperti di desktop. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi untuk mengaktifkan situs desktopnya, karena ini ketika kita dibuka otomatis langsung seperti ini tampilannya. Oke, jadi kita akan buat dulu teksnya ya. Jadi kalian kasih kelas di sini. Tadi apa ya tulisannya itu? Yuk belajar programming. Nah, gini ya. Nah, terus kita di sini kasih kelas. Nah, kita kasih kelas apa nih? Yang pertama kita ingin ganti warnanya dulu deh ya, jadi warna biru. Nah, itu kalian bisa menggunakan kelas yang di Bootstrap, yaitu menggunakan text. Terus kalian kasih tanda strip ya atau dash. Itu ketika jika kalian ingin memberikan warna hijau, kalian tulis saja success. Itu untuk warna hijau. Untuk warna biru ya, itu kalian pakai primary. Nah, ini sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk teks, ini bisa kalian gunakan untuk background atau apapun ya. Nah, terus ini kita sudah membuat tulisannya berwarna biru. Lalu kita akan buat tulisannya di tengah. Nah, jadi tulisan tengah itu kita pakai teks, lalu dash lagi ya, tanda strip lagi, terus kasih center. Nah, ini untuk membuat tulisannya berada di tengah-tengah. Nah, terus kita kasih jarak nih di atasnya ya kan. Kita kasih sebentar. Nah, jadi di sini untuk membuat ada jaraknya, kita tulis aja di sini ya, kasih kelas MT ya. Ini tuh untuk kasih margin top atau jarak di atas. Kita kasih misalkan 5 MT terus dash atau strip baru 5 gini ya. 5. Kita save lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat tulisannya itu berwarna biru, terus di tengah-tengah lalu ada jarak antara navbar dan tulisannya, itu kita kasih MT di bagian kelasnya tadi. Jadi selanjutnya kita akan buat section ya. Kita akan buat section di bawahnya H2. Saya komentari bagian section. Terus di bawah sini akhir section. Nah, jadi tengah-tengah di sini pertama-tama kita buat text section. Terus di dalam text section sudah saya bilang tadi buat container. Terus di dalam container kita akan membuat 2 baris. Kita membuat 2 baris div ya. Kalian pakai tag div. Terus kelasnya itu pakai row. Di sini kita pakai buat row lagi ya, karena di sini kita akan membuat 2 baris. Lalu di dalam baris itu ada berapa kolom? 2 kolom ya. Kita buat 2 kolom di sini. Di baris selanjutnya juga kita akan buat 2 kolom. Kita akan buat 2 kolom. Nah, seperti ini ya. Di baris pertama, di kolom pertama
kita panggil gambarnya kan, kita munculkan gambarnya, itu kalian pakai teks image ya, img. Itu saya simpen di folder img. Terus kalau nggak salah itu nama filenya itu coding1.jpg. Kita simpan, lihat hasilnya. Oh maaf, salah. Sebentar. Ini bukan JPG ya, PNG harusnya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah berhasil memanggil gambarnya. Ini kan ukurannya terlalu besar ya, jadi saya akan ganti ukurannya. Kalian masuk di tag image, kalian tambahkan di tag image-nya itu width-nya. Saya akan ubah. Untuk ALT-nya ini untuk sementara kita hapus aja ya. Kita save, lalu kita lihat. Nah, ini pas ya. Jadi ukurannya seperti ini. Kita sudah buat gambar di kolom pertama. Untuk kolom kedua kita akan membuat teksnya. Jadi di sini ya, kolom kedua. Jadi di kolom kedua ini kita akan membuat teks. Jadi untuk teksnya saya sudah punya, saya tinggal salin aja. Saya sudah punya, saya salin. Nah seperti ini ya. Ini kita rapikan. Bisa kalian lihat ini ada teks atau kata yang dibungkus dengan tag B ini untuk membuat teks tersebut menjadi tebal atau bold ya, artinya. Nah, kita save, lalu kita buka. Nah, sudah berhasil ya, sudah muncul di sini. Tetapi di sini itu masih kurang jauh ya jaraknya. Ini cuma sedikit jaraknya, jadi kita akan tambahkan jaraknya. Kita akan kasih jarak di bagian sectionnya. Bagian section kita kasih kelas itu mt, misalkan 5. Kita lihat. Nah, ini udah berhasil ya. Ini sudah ada jarak di sini. Nah, oke, misalkan kalau oke, kita sudah berhasil ya. Langsung aja kita buat yang bagian baris yang kedua. Kalian masuk di bagian row yang sini. Terus di kolom pertamanya itu teks terlebih dahulu. Untuk teksnya juga saya sudah punya ya, jadi saya tinggal tempel. Nah, seperti ini. Dan di kolom kedua itu gambar. Saya punya gambar di folder img. Terus nama filenya itu coding1.png. Untuk ukuran kita samakan di seperti di image yang sebelumnya. Kita kasih ukuran di sini 300. Langsung kita save, lalu kita buka. Nah, sudah berhasil ya. Oh maaf, ini gambarnya sama, jadi ini bukan coding 1 ya, ini coding 3. Nah ya, sudah berhasil ya. Jadi seperti ini websitenya. Jadi misalkan kalian ingin tambahkan jarak di bagian sini ya, kalau misalkan kalian kurang, kalian tinggal kasih mt-nya saja di bagian row-nya ya, row. Bagian row kalian tambahkan mt, misalkan berapa? 3 ya. Kita save, kita buka. Nah ya, seperti ini ya. Kalau misalkan tulisannya biar
agak ke bawah, kalian tinggal tambahkan MT lagi di bagian tulisannya. Jadi tulisannya itu di sini ya, di kolom pertama. Kalian kasih MT 3. Kita buka. Nah ya, itu tulisannya agak ke bawah. Nah jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat row dan kolom, dan tadi kita juga sudah belajar mengenai margin top ya. Nah jadi terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian agar channel ini berkembang, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.